Ibadallah, hampir seluruh lisan yang beriman di bumi ini saat ini mengatakan bahwa kita memang di akhir zaman. Kiamat sudah hampir di ambang pintu. Tanda-tanda yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu vulgar dan sangat jelas di depan mata kita saat ini. Tidak ada satu yang berani mengatakan tidak. Lihat, ketika Rasulullah menyebutkan di dalam hadis sahih Imam Muslim, salah satu tanda yang paling terang bahwa kiamat sudah sangat dekat adalah saat Arab mendadak menjadi kaya raya, lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Hari ini kita menyaksikan, dulu Arab namanya masih Jazirah Arab, miskin kere, tidak ada minyak yang ditemukan. Kere, tapi ketika minyak bumi ditemukan, Arab menjadi berubah, menjadi sangat kaya raya. Dan saksikan apa yang dibuat oleh masing-masing pemerintahan di Arab sekarang ini. Arab Saudinya, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab, serta Yaman. Lihat, masing-masing sedang berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, mewah-mewah, pencakar langit. Dan jika zaman itu sudah kalian temukan, kata Rasulullah, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Kemudian lihat, Rasul mengatakan SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai negeri Arab mulai dituruni oleh salju. Tidak ada satupun dunia yang bisa menutup fakta ini. Tidak ada satu negara pun di muka bumi ini yang tidak percaya. Seperti kata Syekh Saud Syuren, salah seorang imam Masjidil Haram, saat 2011 beliau berkhutbah berapi-api di hari Jumat, mengatakan, ya ma'syaral muslimin, ya ummata Muhammad, wahai umat Islam, wahai umat Nabi Muhammad, apakah ada di antara tanda yang paling terang, tanda-tanda tentang dekatnya kiamat seperti yang kalian saksikan hari ini? Lihat, Arab sudah mulai dituruni oleh salju. Mulai 2009 sampai sekarang salju makin tebal. Inilah pertanda yang sangat terang. Kemudian Rasulullah juga bersabda, tidak akan pernah terjadi kiamat sampai sungai Ofrat mengering dan nanti akan ditemukan gunung emas di dalam perut gunung Irak. Ada suatu hantaman dan getaran besar yang menjadikan gunung itu akan mencogok, akan muncul, akan tampil ke permukaan, yang menjadikan manusia berdatangan dari berbagai negara membawa senjata-senjata mereka. Dalam setiap 100 orang yang berperang di sana akan terbunuh 99-nya. Seluruh mereka berkata, semoga satu orang yang selamat dari 100 orang ini saya salah satunya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi perselisihan di antara keluarga kerajaan yang memimpin Hijaz. Hijaz itu di mana? Madinah, Taif, Tabuk sendiri. Ini masuk wilayah Hijaz, berarti Arab Saudi sekarang. Bila kalian telah menyaksikan perselisihan di antara anggota keluarga kerajaan, maka dekatlah bencana-bencana terjadi di tengah-tengah mereka dan gempa demi gempa. Seluruh mata dunia menyaksikan apa yang terjadi dalam 2 minggu terakhir. Kita menyaksikan apa yang terjadi. Adakah yang berani membantah apa yang sedang terjadi di kerajaan Arab Saudi hari ini? Ibarat Allah yang kami muliakan, penangkapan puluhan pangeran, penangkapan menteri-menteri dan mantan menteri-menteri atas nama korupsi dan segala macamnya. Kemudian bahkan dalam 24 jam 2 orang pangeran terbunuh hanya dalam 24 jam di Arab Saudi. Kita juga menyaksikan dalam waktu 2-3 hari belakangan ini bagaimana bencana-bencana dan musibah mulai terjadi di Arab Saudi hari ini. Angin topan yang sangat mengerikan, badai serta banjir yang sangat dahsyat di Jeddah, serta banjir yang menggenangi sekitar Ka'bah. La haula wala quwata illa billah. Sehingga SCTV pun mengumumkan berita terkini tentang perkembangan di Arab Saudi. Bagaimana yang akan terjadi ke depan? Keributan akan semakin panas di dalam tubuh kerajaan, dan itu adalah tanda-tanda akhir zaman yang sangat terang. Ibarat Allah, yang ingin saya serukan adalah apa sabda Rasulullah? Jika kamu melihat tanda-tanda itu begitu terang, badiru bil a'mali fitanan. Saling berlombalah kamu nampakkan terang-terangan dalam rangka memperbanyak amal soleh. Kalah mengalahkan yang lain dalam rangka memperbanyak amal yang soleh. Fitanan, di masa-masa fitnah. Di masa-masa fitnah. Fitnah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dijelaskan di hadis yang lain.
Nabi mengatakan standar fitnah saat itu bukan fitnah yang terjadi di Yaman, bukan fitnah yang terjadi di Rohingya, bukan fitnah yang terjadi di Irak, bukan fitnah yang terjadi di Afrika, bukan fitnah yang terjadi di Rusia, bukan fitnah yang terjadi di Eropa, bukan fitnah yang terjadi di Amerika, tetapi kata Rasulullah, wal fitan di Syam. Standar fitnah saat itu adalah di negeri Syam. Syam adalah Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Jika kamu sudah menyaksikan fitnah membara di sana di akhir zaman, di negeri Syam, Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, pembantaian terjadi kepada umat Islam, peperangan dan penghancuran kota-kota dan negeri-negeri, sehingga PBB pun mengatakan mereka tidak tahu sampai kapan akan berakhir, sampai kapan berlanjutnya peperangan ini. Sejak Maret 2011 sampai sekarang, kejadian pembantaian, pembunuhan rakyat sipil, peperangan demi peperangan terus berlanjut di negeri Syam, Syria, Palestina dan sebagainya. Dan Nabi mengisyaratkan, jika zaman itu sudah kalian temukan, kalian hidup pada masa itu, badiru bil a'mali fitanan. Hendaklah kalian berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Kenapa Nabi mengajak demikian? Ternyata eskalasi fitnah di muka bumi ini, baik berupa kekacauan, peperangan, bencana alam demi bencana alam, kelaparan di mana-mana, kegaduhan dan sebagainya, akan terus menanjak naik. Orang yang tegak, orang yang kuat, orang yang selamat, orang yang sabar dalam menghadapi itu semua sehingga imannya jadi semakin kuat, insya Allah dia tidak akan pernah berguguran di antara orang yang gugur dan murtad. Hanyalah orang-orang yang beriman dan amal solehnya banyak. Makanya Nabi mengatakan, ayo umatku, jika zaman-zaman seperti itu kalian temukan, tugas kalian seluruhnya adalah berlomba-lombalah, terang-teranganlah, saling memperbanyak amal, kalahkan yang lain, tunjukkan dan